Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wulandari, NIM 19253164. Kelas C, jurusan Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Saya akan membawakan kasus penyakit epilepsi, yaitu penyakit kejang. Kasusnya yaitu yang pertama itu ada identitas pasien. Di sini ada riwayat penyakit. Sekarang pasien masuk dengan keluhan demam sejak 1 hari yang lalu. Kejang seluruh tubuh sebanyak 3 kali dan lama masing-masing kejang lebih kurang 2 menit. Kejang pertama terjadi di rumah sekitar 3 menit. Setelah kejang pasien sadar sekitar 10 menit, kemudian kejang timbul lagi dalam perjalanan ke rumah sakit dan pada saat pasien di UGD setelah pemasangan infus. Terus ada riwayat penyakit. Sebelumnya, pasien menderita epilepsi sejak 2 tahun yang lalu dan sering dirawat di rumah sakit karena penyakit yang sama. Pasien sedang dalam pengobatan epilepsi yang dikontrol secara rutin ke rumah sakit. Terapinya diberikan fenobarbital dan karbamazepin untuk pengobatan epilepsinya. Diagnosa epilepsi. Terus SOAP. Yang pertama ada subjektif. Keluhan utama, kejang dan demam. Anamnesis. Pasien masuk dengan keluhan demam sejak 1 hari yang lalu. Kejang seluruh tubuh sebanyak 3 kali dan lama masing-masing kejang lebih kurang 2 menit. Yang kedua ada objektiva. Pemeriksaan fisik. BB 19 kg, suhunya itu 40,2 derajat Celcius, keadaan umumnya itu sedang, tingkat kesadarannya itu kompos mentis. Terus ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pemeriksaan laboratorium pada tanggal 8 Desember 2016. Nilai normal hemoglobin 12 G/dl. Leukositnya itu 11,300 per milimol, 5.000 sampai 10.000. Trombosit 373.000 per mcl, 200.000 sampai 400.000 per mcl. Hematokrit 36,1 volume persen, 37 sampai 47 volume persen. Terus ada penata laksanaan. Yang pertama itu terapi yang diberikan di IGD jam 20.50. Yang pertama Dumin suppositoria, paracetamol 250 mg. Terus ada yang kedua Stesolid suppositoria, diazepam 10 mg. Yang terakhir itu Otopan sirup 4 kali 2 sendok teh, paracetamol 120 mg per 5 ml. Di sini ada terapi yang diberikan di ruang rawat anak. Yang pertama itu ada paracetamol sirup 4 kali 2 sendok teh, amoxicillin sirup 3 kali 2 sendok teh, amoxicillin 125 mg per 5 ml, luminal fenobarbital 2 kali 60 mg hari 1 dan 3, luminal 2 kali 30 mg hari 3 dan seterusnya. Karbamazepin 3 kali 50 mg. Terus ada asesmen. Pertama itu terapi yang diberikan di IGD. Stesolid suppositoria, diazepam 10 mg. DREPS, terapi sudah tepat. Stesolid mengandung diazepam di mana untuk penata laksanaannya pengobatan fase akut. Diazepam merupakan obat pilihan yang diberikan secara intravena atau intrarektal. Dosis diazepam intravena yang digunakan adalah 0,3 sampai 0,5 mg per kg BB per kali dengan kecepatan 1 sampai 2 mg per menit dengan dosis maksimal 20 mg bila kejang berhenti sebelum diazepam habis. Hentikan penyuntikan
tunggu sebentar dan bila tidak timbul kejang lagi, jarum dicabut. Tetapi di sini pasien diberikan stesolid supositoria untuk menangani fase akut pasien, di mana untuk diazepam yang diberikan melalui intrarektal, dosis yang diberikan untuk anak dengan berat badan lebih dari 10 kg adalah 10 mg. Berat badan pasien adalah 19 kg. Dumin supositoria 250 mg dan otopan sirup 2 sendok teh 240 mg DRPS terapi kurang tepat. Di IGD, pasien diberikan dumin supositoria 250 mg dan otopan sirup 2 sendok teh 240 mg yang mengandung paracetamol untuk menurunkan suhu pasien. Menurut kami, pemberian duplikasi terapi kurang tepat karena dari beberapa jurnal yang kami temukan, misalnya pada jurnal Drug Related Problems DRP, dalam pengobatan debu hemorrhagic fever DHF pada pasien penderita tahun 2009 menjelaskan bahwa pemberian duplikasi terapi selain pemborosan juga dapat menyebabkan peningkatan resiko toksisitas pasien penderita, terutama hepatotoksik. Di dalam beberapa literatur pun menjelaskan untuk usia anak-anak dosis maksimal sekali minum adalah 15 mg per kb. Jadi, jika pasien berat badannya 19 kg, dosis sekali minum sekitar 285 mg. Walaupun tujuan pemberian paracetamol bersamaan ini bertujuan untuk menurunkan suhu pasien yang sangat tinggi. Saat awal masuk suhu pasien adalah 40,20 derajat Celcius dan ketika pasien dipindahkan ke ruang rawat anak, suhu pasien turun menjadi 39 derajat Celcius. Terus ada yang kedua, terapi yang diberikan di ruang rawat anak. Luminal 2 kali 60 mg hari 1 dan 3. Luminal 2 kali 30 mg hari 3 dan seterusnya. DRPS, terapi sudah tepat. Setelah kejang berhenti dengan pemberian diazepam, dilanjutkan dengan pemberian fenobarbital, luminal. Langsung setelah kejang berhenti. Dosis yang digunakan untuk pemeliharaan untuk 2 hari pertama dosis 8-10 mg per kg BB. Dibagi dalam 2 dosis untuk hari-hari berikutnya dengan dosis 4-5 mg per kg BB per hari. Anak dengan berat badan 19 kg seharusnya mendapatkan dosis untuk hari pertama dan kedua 152-190 mg. Hari berikutnya 76-95 mg. Sedangkan dosis yang diterima pasien adalah 2 kali 60 mg, 120 mg untuk hari pertama dan kedua. 2 kali 30 mg, 60 mg untuk hari berikutnya. Untuk penentuan dosis fenobarbital yang tepat adalah dengan melihat kadar obat dalam plasma. Karena tidak tersedianya alat, cara lain bisa dengan mentitrasi dosis, yaitu dengan memberikan dosis secara bertahap dan dilihat perkembangannya. Apakah efek yang dikehendaki telah tercapai dan efek sampingnya minimal. Terus ada paracetamol sirup 4 kali 2 sendok teh. DRPS, terapi sudah tepat. Paracetamol sirup diberikan pada pasien untuk mengatasi demam. Tiap 5 ml sirup paracetamol mengandung paracetamol 120 mg. Dosis yang diterima oleh pasien adalah 4 kali 2 sendok teh 960 mg sehari pakai. Sementara dosis lazim paracetamol adalah 10 mg sampai 15 mg per kg BB untuk sekali pakai. Untuk pasien dengan berat badan 19 kg, dosis diterima oleh pasien adalah 19 kg, 10 sampai 15 mg per kg BB, yaitu
190 sampai 285 mg sekali pakai dan 760 mg sampai 1440 mg untuk sehari pakai. Dosis yang diterima oleh pasien masuk dalam rentan dosis yang seharusnya. Pada rawatan hari kedua, pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2011, suhu badan pasien kembali meningkat menjadi 40 derajat Celcius, tetapi tidak disertai kejang. Amoxil sirup 3 kali 2 sendok teh, amoxicillin 125 mg per 5 ml. DRPS, terapi sudah tepat. Pasien juga mendapatkan terapi amoxicillin. Hal ini berdasarkan kepada kemungkinan adanya infeksi pada pasien. Dilihat dari tingginya suhu tubuh pasien dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium pasien, di mana nilai leukosit pasien 11,300 per milimol, angka tersebut di atas nilai normal 5.000 sampai 10.000 per milimol. Tiap 5 ml sirup amoxicillin mengandung amoxicillin 125 mg. Dosis yang diterima pasien sekali pakai adalah 2 sendok teh, 250 mg. Sehari pakai adalah 750 mg. Sedangkan dosis amoxicillin adalah 50 mg sampai 100 mg per kg/BB per hari. Untuk anak dengan berat badan 19 kg adalah 950 mg sampai 1900 mg. Carbamazepin 3 kali 50 mg DRPS, terapi sudah tepat. Carbamazepin yang merupakan obat rutin yang dikonsumsi oleh pasien masih tetap dilanjutkan dengan dosis 3 kali 150 mg sehari. Dosis lazim carbamazepin adalah 10 sampai 20 mg per kg/BB per hari. Untuk anak dengan berat badan 19 kg, maka dosis yang diberikan adalah 190 sampai 380 mg per hari. Dosis sebaiknya ditentukan dengan melihat kadar plasma pasien atau dengan metitrasi dosis. Lihat efek yang terapi yang diinginkan dan efek samping yang muncul. Salah satu efek samping pengguna CBZ jangka lama adalah efek hiponatrium. Pada hari kelima dirawat, berat badan pasien turun 1 kg dari 19 kg menjadi 18 kg. Pada hari tersebut, pasien juga mengalami buang air kecil yang sangat banyak dan juga suhu pasien yang masih tinggi. Saran yang pertama itu sebaiknya pada saat pasien di IGD, pasien tidak diberikan duplikasi terapi paracetamol. Selain pemborosan juga dapat menyebabkan meningkatkan resiko toksisitas. Pasien pediatrik, terutama hepatotoksik, sebaiknya menggunakan salah satu saja jika memang efek paracetamol yang diharapkan memberikan efek terapi yang cepat. Maka gunakanlah supo TP. Penggunaan supo sebaiknya jangan sering digunakan karena efek samping yang akan ditimbulkan. Terus di bagian B, karena efek samping CBZ hiponatrium, maka kenali sejak dini tanda-tanda terjadinya hiponatrium pada pasien. Jika tanda-tanda itu mulai muncul, dianjurkan pasien ini untuk diukur kadar elektrolitnya dan juga tekanan darahnya untuk melihat efek samping yang akan muncul, sehingga kemungkinan munculnya efek samping dapat ditangani dengan baik. Baik, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.